Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh online kelas 4. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar perubahan energi angin dan identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian mampu mengidentifikasi perubahan bentuk energi angin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kalian diharapkan juga mampu mengidentifikasi informasi yang ada dengan cermat. Anak-anak siap? Semangat ya! Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kenapa pohon-pohon itu doyong ke samping? Ada yang tahu penyebabnya? Anak-anak ingin tahu? Baik, silahkan dengarkan penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak-anak tahu angin. Apa itu angin? Angin itu merupakan udara yang bergerak. Ya. Jadi angin itu bisa menyebabkan pepohonan itu bergerak-gerak. Selain itu, angin itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya manfaat energi angin itu adalah sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Nah, ini anak-anak. Nah, angin ini salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Ya. Angin dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, PLTA ya. Nah, bagaimana PLTA memanfaatkan energi angin? Nah, PLTA memanfaatkan energi angin sebagai sumber energinya. Pemanfaatan energi angin ini yaitu menggunakan kincir angin, lalu dihubungkan menggunakan generator ataupun turbin. Anak-anak pernah melihat kincir angin? Nah, setelah itu proses yang dilakukan menghasilkan tenaga listrik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, itu anak-anak, itu turbin ya atau kincir angin. Ya. Nah, apa sih ya PLTA? Pembangkit listrik tenaga angin itu adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin yang tadi anak-anak lihat ya. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi ya, merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat, mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Ya, anak-anak. Pemanfaatan energi angin itu banyak sekali ya. Jadi selain untuk pembangkit listrik, angin juga dapat sebagai penggerak kapal layar. Bisa juga untuk olahraga angin dan udara ya, seperti terjun payung, para layang, para gliding, gantol ya. Terus juga dimanfaatkan dalam pertanian, yaitu untuk irigasi ya, untuk menentukan arah juga ya. Nah, penggunaan dalam prinsip aerodinamika yaitu dalam mobil balap, kendaraan bermotor, pesawat terbang, rudal, dan peralatan perang. Nah, angin juga dibutuhkan juga dalam perkembangbiakan tumbuhan. Nah, banyak sekali ya anak-anak manfaat angin ya. Ternyata. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian paham? Ya. Bahwa angin itu sebagai sumber energi. Angin termasuk ke dalam sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya, angin selalu tersedia dan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Nah, angin terjadi itu karena peran penting dari energi panas matahari. Saat suatu wilayah memiliki suhu udara yang sangat panas dan di wilayah lain bersuhu dingin, maka udara di daerah panas akan naik dan diisi oleh udara dari wilayah bersuhu dingin. Nah, pergerakan udara ini kemudian disebut sebagai angin. Angin memiliki banyak peranan dalam kehidupan ya. Pada proses hujan, terus angin membuat awan-awan bergerak ke berbagai wilayah di atas daratan sehingga banyak wilayah akan terhindar dari kekeringan.
Nah, angin juga membantu suhu udara di musim panas, yaitu menjadi lebih sejuk. Angin juga sangat menyenangkan bagi anak-anak. Angin membuat anak-anak dapat bermain layangan, bermain kincir, ataupun bermain gelembung sabun yang berterbangan ke berbagai arah karena tiupannya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, angin dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, anak-anak, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah menciptakan matahari dan angin bagi kehidupan kita. Ya, anak-anak paham? Alhamdulillah. Dilanjut dengan pembelajaran berikutnya, yaitu identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk? Kita bisa membaca intensif ataupun membaca memindai. Apa itu sih membaca intensif atau membaca memindai? Anak-anak tahu? Bahwa membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti terhadap teks yang dibaca. Nah, dalam membaca intensif ini ada upaya mencari informasi secara detail ataupun diterapkan pada pencarian informasi sebagai bahan diskusi. Nah, membaca intensif ini juga digunakan sebagai sarana untuk menentukan sebuah pokok persoalan atau perihal yang menarik dari suatu teks bacaan untuk dapat dan layak sebagai bahan diskusi. Nah, itu membaca intensif anak-anak. Nah, kemudian apa membaca memindai? Membaca memindai itu suatu teknik untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain secara cepat dan tepat. Membaca memindai dilakukan ketika orang membaca buku ensiklopedia dan buku telepon, karena ketika membaca keduanya butuh cepat dan tepat. Nah, buku-buku tersebut itu disusun secara alfabetis berdasarkan urutan abjad sehingga mudah mencarinya. Nah, pada kesempatan hari ini kita belajar membaca intensif ya, yaitu membaca teks kincir angin plastik. Nah, kalian bisa mempraktekkan membaca intensif pada teks ini ya anak-anak. Ya, kincir angin plastik. Kalian sudah mengetahui berbagai manfaat udara bagi kehidupan. Salah satunya adalah untuk menggerakkan kincir angin. Ya, buatlah sebuah kincir angin sederhana dari plastik. Ikutilah langkah-langkah berikut. Siapkan bagian atas botol plastik, gabus, kawat, dan gunting. Kemudian langkah-langkah kegiatan. 1. Guntinglah bagian atas botol plastik menjadi beberapa bagian memanjang. Bagian tersebut akan berfungsi sebagai bilah baling-baling. 2. Buatlah lubang pada bagian tutup botol untuk memasukkan kawat. 3. Masukkan kawat ke dalam lubang tersebut. 4. Pasangkan gabus pada kawat untuk mengapit baling-baling plastik. 5. Buatlah simpul dengan cara membentukkan bagian ujung kawat yang berada di depan baling-baling. 6. Sekarang kincir angin plastik sudah jadi. 7. Bawalah ke tempat terbuka agar kincir dapat bergerak. Nah, itu membaca intensif. Anak-anak bisa praktekkan ya membaca intensif ya. Karena untuk apa sih ya membaca intensif tadi? Untuk agar kita mendapatkan informasi untuk tindak lanjut berikutnya. Nah, itu anak-anak membaca intensif pada teks ya. Kalian paham? Kalian praktekkan ya. Baik. Alhamdulillah. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pada pembelajaran 4.